dulu ya sejarahnya. Di sejarah singkatnya, kalau panjang-panjang kapan pulang ke Tangerang ya biar kelar. Makam siapa ini? Yaitu Prabu Harian Kencana. Gelarnya Said Ali. Beliau dari seorang ayah yang bernama Prabu Borosmora, gelarnya Syekh Abdul Iman atau Syekh Muhammad. Panjalu suatu kerajaan, Raja Panjalu pertama yaitu Eyang Prabu Cakradewa, gelarnya Syekh Umar. Beliau dianugerahi Allah 6 anak, 3 laki-laki, 3 perempuan. Namun dari ke-6 anak itu sudah kelihatan figur generasi penerus tahta kerajaan, yaitu putra yang kedua yang bernama Sanghyang Prabu Borosmora. Maka waktu itu Eyang Sanghyang Prabu Borosmora oleh sang ayah diangkat dulu sebagai senopati kerajaan. Bijaksana dan arifnya sangat diturut oleh prajurit dan masyarakatnya. Beliau waktu itu gagah perkasa tiada tandingan. Maka langsung sang ayah titipkan kerajaan. Sang ayah langsung ke Patapang. Untuk apa sang ayah ke Patapang? Yaitu untuk bersemedi, kalau sekarang bahasanya tafakur. Dalam persendiriannya, dalam pertapakurannya, sang ayah mendapatkan wangsit atau petunjuk bahwasan carilah nak seorang guru yang bisa membukakan makna dan isinya ilmu kerahayuan. Sebab apa? Panjalu ilmunya kerahayuan. Isinya ilmu kerahayuan ada 2. 1 ilmu sejati, 2 ilmu menyempurnakan diri. Dan diberi beban tugas oleh sang ayah yaitu membawakan sebuah gayung. Kalau di Panjalu gayung ya, kalau di Tangerang sama ya. Yang di bawahnya bolong-bolong namanya gayung jeranja. Amanah sang ayah, jangan dulu pulang kalau air dari gayung yang bocor, yang bolong-bolong itu masih bocor atau keluar. Carilah nak seorang guru adanya di tanah suci Mekah. Dan pakailah nak ajianmu yang dinamakan ajian Raslo. Apa itu ajian Raslo? Kalau Bapak ada di Panjalu mau ke Tangerang, jelek sudah ada di Tangerang. Ya, kalau ke Pak Kiai berkata yaitu ilmu saipi angin. Ya. Sampailah di Kubais Padang Arafah waktu itu. Bisa ibu bacaannya gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muhilal muskilat, ya muhilal muskilat, ya muhilal muskilat. Tapi tetap aja lupa ya, saya pulang naik perahu ya. Mungkin kirakatnya kurang ya Pak. Mudah-mudahan orang Tangerang ada yang mempunyainya. Amin. Amin. Tapi ibu jangan kecil hati. Kalau ibu pingin cepat, bapak pingin cepat, ya muhilal muskilat. Asalkan punya uang naik aja kapal terbang ya. Sekarang ya. Itu ajarnya. Di Kubais Padang Arafah beliau bertemu dengan seorang kakek. Kalau bahasa sekarang kakek tanya, nah mau kemana? Pengaruh saya yang Sanghyang Prabu Borosmora menjawabnya, saya sedang mencari seorang guru. Menurut wangsit sang ayah adanya di atas Mekah yang bernama Ali. Kakek menjawabnya, nak masih jauh yuk, kakek antarkan, tapi tolong nak kamu di Pulau Jawa gagah perkasa tiada tandingannya. Tolong cabut cis kakek atau tongkat kakek. Cabut. Langsung beliau mencabut itu tongkat atau cis, tapi dengan izin Allah dan kekuasaan Allah. Meskipun dari seluruh badannya keluar keringat yang banyak, dari pembuluh darahnya pun keluar darah. Cis itu atau tongkat itu tidak bisa dicabut, kerat pun malahan tidak. Langsung bersujud kepada sang kakek sambil mengatakan, ya guru. Tapi apa jawaban sang kakek? Saya tidak akan menerima kau sebagai muridku sebelum kau membacakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beliau dibeat, beliau ditalkin, beliau masuk agama Islam. Alhamdulillah. Itulah yang dinamakan isinya ilmu kerahayuan, yaitu ilmu sejati, yaitu agama Islam, yang isinya salat yang 5 waktu, Isya, subuh, zuhur, asar dan maghrib yang jangan ditinggalkan. Amin. Langsung beliau diangkat sebagai murid, langsung dibawa yaitu ke Habla Mubarakah, kalau sekarang ke pondok pesantren. Di pondok pesantrennya beberapa tahun, berapa bulan terus mempelajari ajaran-ajaran agama Islam, Al-Quran, hadis dan kitabnya, dan mendapatkan nurullah, disebutnya cahaya Allah, mungkin kata Pak Kiai ilmu laduni.
Ya, maka itulah yang dinamakan ilmu mencerahkan diri, yaitu ajaran-ajaran agama Islam, Al-Quran, hadis dan kitabnya. Beliau juga dihajikan oleh gurunya, malah diberi gelar namanya Haji Abdul Iman. Itu gelar dari gurunya. Maka setelah itu beliau disuruh pulang. Namun beliau menolak, guru, saya tidak akan dulu pulang, masih satu beban amanah dari sang ayah, bahwa saya jangan dulu pulang kalau air dari gayung yang bolong-bolong masih bocor atau keluar. Mari kita berangkat, yaitu ke sumur Jam-Jam. Bacakan oleh dua kalimat syahadat, bacakan kalimat la ilaha illallah, dan zikrullah, zikir kepada Allah di dalam hatimu. Ambil air dari sumur Jam-Jam dengan gayung yang bolong-bolong, dengan izin Allah dan kekuasaan Allah, air tidak bocor, air tidak keluar, bukan sulap, bukan akrobat, tapi izin Allah. Tapi dengarkan makna dan artinya. Satu, hei Syaikhul Iman. Satu, meskipun kamu banyak ilmu. Kedua, meskipun kamu banyak harta. Ketiga, meskipun kamu luhur tahta atau pangkat atau derajat. Artinya jangan bocor, artinya jangan keluar, artinya hatimu itu janganlah sombong. Hanya Allah lah yang segala maha, maha pintar, maha gagah, maha kaya, segala maha. Itu makna dan artinya. Namun cuma 3 kata amanah dari gurunya. Sebarkan olehmu agama Islam. Namun sebelum pulang beliau diberi kenang-kenangan atau cindera mata. Apa kenang-kenangannya? 1, pakaian kehajiannya diberikan. 2, cisnya diberikan, terutama yang berupakan pedang yang adanya di Museum Bumi Alit. Yang setiap setahun sekali suka dibersihin, yang dinamakan saklar nyangku. Nyangku dari bahasa Arab, sakko ya syakwan, yaitu membersihkan. Terutama kata Syekh Abdul Iman, kita harus bisa membersihkan diri kita pribadi dari hati, sifat iri dan dengki. Itu mana dan artinya. Jatuh Bu ya, sekarang tanggal 9 November ya 2020 itu adalah saklar nyangkunya ya. Bulan Maulid ya. Singkatnya pulang ke Panjalu, di Panjalu sang ayah bertanya, udah ketemu nak gurumu? Udah ketemu isinya ilmu kerahayuan? Udah ketemu mana gayung yang bolong-bolong? Udah. Dikemanakan itu airnya? Ibu, tadi Bapak putar nggak? Keliling nggak? Keliling ya. Situ Lengkong adalah situ buatan yang luasnya 57 hektar. Tadinya jurang-jurang dan kebun-kebun. Awalnya namanya Legok Jambu. Ini pemakamannya yang luasnya 5,5 hektar, namanya Pasir Jambu. Maka tugas sang ayah, bendunglah nak Legok Jambu olehmu. Dibantu para prajuritnya, dibantu para masyarakatnya, dibantu para kebatinannya. Syariat hakikat Allah, air dari sumber Jam-Jam dengan segayung yang bolong-bolong ditumpahkan di sebelah utara yang dinamakan Sarakean. Maka disitulah timbul 7 mata air, menggelebu-gelebu langsunglah membendung, maka disebutnya situ Lengkong Panjalu. Alhamdulillah. Meskipun kemarau panjang, alhamdulillah tidak pernah surut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang Bapak bawa airnya ke syariah dari Jam-Jam, dari tanah suci Mekah dengan segayung yang bolong-bolong, mudah-mudahan ada hikmah dan barokahnya. Gayungnya kalau saya melemparkan paling beberapa meter ya. Kegagahannya beliau sampai 7 kilo ke sebelah selatan yang dinamakan Karantenan. Maka langsung keluarganya, masyarakatnya langsung dibeat, ditalkin masuk agama Islam. Maka Panjalu disebut Soko Galuh Panjalu, penyebar agama Islam pertama yang dibawakan oleh Yang Syahyang Prabu Barosra atau Syekh Abdul Iman atau Syekh Muhammad. Beliau dianugerahi 2 putra, 1 yaitu Prabu Haryang Kuning yang pemakamannya dari sini 3 kilo. Yang kedua yaitu Prabu Haryang Kencana atau gelar Said Ali. Kenapa beliau di sini? Sebab yang meneruskan tahta kerajaan dan menyebarkan agama Islam ke seluruh wilayah Nusantara. Pasti ada pertanyaan, di manakah pemakaman sang ayah, yaitu sang Prabu Haryang, Sang Hyang Prabu Barosora? Dengarkan. Untuk cucu-cucuku, ya, untuk cicit-cicitku, jangan cari-cari pemakaman bahasanya. Kalau bahasa Sundanya tilem ya. Kalau bahasa situnya Jawanya sirna atau mokso, mungkin ada lingkungan sini ya. Mudah-mudahan sedikit pun ada hikmah dan barokahnya. Itu sejarah singkatnya mungkin itu
sekian ya. Panjang, kapan pulang ke Tangerang ya kalau mudah-mudahan sedikit dari banyak. Tolong saya sebagai juru bicara sini amanah. Saya juga diamanahkan ya. Tolong nanti sedang dipimpin tahlilan, tolong khusyuk ya. Jangan sampai mubadir ya. Jauh-jauh dari Tangerang, mengeluarkan tenaga, pikiran, utama materi yang paling besar, meninggalkan keluarga kalau tidak ada kehusuan sangat rugi sekali ya. Mudah-mudahan kalau kita khusyuk Allah menurunkan karomah dan barokah. Apa maksud dan tujuan semoga sepulangnya dari Wali Panjalu, Prabu Harian Kencana, Said Ali bin Eyang Sangyang, Prabu Boros Moras Syekh Abdul Iman. Apa maksud dan tujuan ibu bapak sekeluarga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siap ya Bu ya. Akhirnya tolong disini kasih. Saya kasih.